Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita bertemu kembali di channel Fatan Azik Official pada acara yaitu terapi spiritual emosional freedom teknik. Pemirsa dimanapun berada, sebelumnya kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan yang sengaja maupun tanpa sengaja kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan seluruh kesalahan dosa kehilafan kita setelah berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mulai kembali menjadi manusia yang bersih, manusia yang suci, sesuai dengan daripada sabda Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa yang terdahulu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa dimanapun berada, pada kali ini saya akan menyajikan satu materi yang berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Jika Bapak Ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, hari ini sedang merasakan atau sedang mengalami galau, sedih, pusing, dan berbagai macam perasaan negatif atau fobia, ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang semestinya tidak ditakutkan. Atau salah satu di antara Bapak Ibu sekalian atau pemirsa dimanapun berada sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang menderita salah satu penyakit. Di antaranya barangkali lagi sakit punggung, sakit kepala disebabkan oleh migran ataupun pusing yang berlebihan, atau sakit punggung, atau sakit mah, sakit asma, jantung koroner, atau apapun lah yang sedang Allah ujikan kepada Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian sekarang berada pada channel yang tepat. Mudah-mudahan selesainya atau selepasnya acara ini Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang sehat. Tentunya akan saya bagikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini untuk kesehatan kita baik fisik maupun psikis. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang spiritual emotional freedom teknik ini, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang teori dasar atau teori ilmiah yang melatar belakangi lahirnya terapi energi psikologi ini. Supaya tidak membeli kucing dalam karung, supaya jelas bahwa ilmu inilah bukan ilmu abal-abal, bukan ilmu jampe-jampe, tetapi ini adalah merupakan satu ilmu yang bisa dibuktikan secara medis atau secara ilmiah. Ceritanya begini hadirin, satu hari ada seorang perempuan setengah baya datang kepada seorang psikolog di Amerika Serikat. Perempuan ini bernama Mary, usia setengah baya, kurang lebih usia hampir 50 tahun. Kemudian psikolog ini bernama Dr. Roger Callahan. Dia adalah seorang dokter psikolog lulusan dari Michigan University di Amerika Serikat. Dan beliau bergelut dalam dunia psikologi, psikiater sudah berpuluh-puluh tahun. Satu hari si Mary ini menceritakan kepada dokter Michigan tersebut bahwa dia mengeluhkan satu keluhan yang tidak umum, yaitu dia dari sejak usia kurang lebih remaja selalu merasakan mual, merasakan pengen muntah. Setelah itu dia akan mimpi yang sangat menakutkan ketika dia melihat atau berjumpa dengan air dalam kapasitas besar. Ketika melihat air dalam di kamar mandi atau di bak, ketika melihat air apalagi di kolam renang, apalagi dia jalan-jalan ke pantai atau laut, sama sekali dia nggak berani karena setelah itu dia akan mual, kemudian dia akan muntah-muntah dan akan mimpi buruk, dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Dia sudah keliling kemanapun ke berbagai macam psikiater untuk mendapatkan pengobatan ataupun kesembuhan, tetapi hasilnya tetap nol. Setelah berjumpa dengan Dr. Roger Callahan, maka Roger Callahan mencoba untuk menterapi si Mary ini. Hasil penemuan barunya, dia mempraktekkan kepada Mary, jadi Mary ini adalah kelinci percobaan pertamanya. Kemudian si Roger Callahan ini cuma mengetuk di bagian-bagian titik meridian tertentu, diantaranya adalah di ujung alis ini, kemudian di pelipis, kemudian di bawah mata, dan seterusnya dan seterusnya. Sambil doa atau sambil
mengajak kepada si Mary ini untuk setengah bermeditasi. Hebatnya setelah 5 menit dilakukan terapi, terjadi sebuah keajaiban di mana Mary sudah tidak merasakan mual lagi, tidak merasakan pengen muntah lagi. Bahkan ketika dia mencoba ke pinggir kolam renang, dia sudah tidak takut lagi, bahkan menciprat-cipratkan air kolam renang ke mukanya. Subhanallah, keajaiban ini terus dilanjutkan oleh Dr. Michigan. Dia kurang puas dengan satu kelinci percobaannya, kemudian dia coba menterapi dengan berbagai macam kasus keluhan dari pasien-pasiennya yang lain, dari mulai penyakit fisik maupun psikis, dari orang yang ketakutan, fobia yang berlebihan atau takut yang berlebihan terhadap berbagai macam yang semestinya tidak ditakutkan, dan terhadap berbagai macam kasus penyakit baik jantung, darah tinggi, darah rendah, dan lain-lain. Dan hasilnya 99% semua orang yang diterapi atau diobatin sama Roger Callahan ini hampir semuanya sembuh semuanya. Akhirnya dia mencoba menceritakan dan mendemonstrasikan kepada kawan-kawannya satu profesi, yaitu para psikolog di Amerika, dan mereka mentertawakan hasil temuannya Roger Callahan ini karena dianggap terapinya tidak ilmiah. Tetapi Roger Callahan terus mempraktekkan dan mendemokan. Dia menjadi narasumber di radio atau di televisi yang ada di Amerika, di berbagai macam media pada saat itu, dan pada saat itu dia sudah menjadi selebritis dalam dunia pengobatan. Akhirnya dia membuat training di mana-mana dengan angka yang sangat mahal untuk mengikuti trainingnya, untuk menguasai ilmunya yang ditemukan oleh Roger Callahan ini. Semua peserta harus membayar kurang lebih 10.000 US dollar pada saat itu. Kalau hari ini $1 15.000, berarti satu orang harus membayar 150 juta. Subhanallah, begitu mahalnya ilmu ini. Salah satu murid dari Roger Callahan yang bernama Gary Krage, dia adalah bukan seorang psikolog, tapi dia adalah seorang sarjana teknik yang 40 tahun melanglang buana ke sana kemari. Dia tertarik dengan dunia pengembangan diri dalam rangka mencari sebuah terapi. Dia sedang mencari-cari terapi bagaimana menyembuhkan manusia yang mempunyai gangguan emosi tapi tidak tertangani selama ini. Akhirnya dia ketemulah dengan Roger Callahan dan mengikuti trainingnya, dan dia adalah orang yang pertama kali membeli alat yang diciptakan oleh Roger Callahan. Jadi Roger Callahan itu setelah dia mampu menerapi atau menyembuhkan berbagai macam kasus keluhan penyakit fisik dan psikis, dia juga mampu menciptakan sebuah alat deteksi untuk mengetahui gangguan dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh gangguan-gangguan psikis, ya, yang berupa suara. Jadi alat deteksinya ini adalah berupa suara dan dijual pada saat itu dengan harga yang sangat mahal, yaitu 100.000 US dollar atau 1,5 miliar kalau sekarang dikuruskan dengan rupiah. Dan Gary Krage ini berhasil menyedot ilmunya daripada Roger Callahan dan orang yang pertama kali membeli alat itu. Tetapi kelebihan daripada Gary Krage ini adalah dia tidak membuat ilmunya mahal, tetapi dia keliling dunia untuk membantu berbagai macam kasus penyakit yang dialami oleh manusia-manusia pada saat itu. Dan dia adalah termasuk salah satu tim yang diminta oleh pihak pemerintahan Amerika Serikat untuk menterapi atau mengobati tentara-tentara korban perang ketika melawan Vietnam. Yaitu banyak sekali tentara-tentara Amerika yang stres, yang depresi, efek daripada korban perang melawan Vietnam pada saat itu. Dan mereka sudah diobati oleh berbagai macam psikolog pada saat itu, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Setelah ditangani oleh Gary Krage, hanya dalam waktu 5 hari, Gary Krage mampu mengobati dan menyembuhkan 20 orang dalam waktu 5 hari. Sehingga dia terus diminta jasanya untuk menterapi tentara-tentara veteran Amerika ini. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian salah satu dari murid Gary Krage yang bernama Steve Wells dari Australia, beliau berhasil mengembangkan ilmu yang didapat dari gurunya dari Gary Krage ini kepada skup yang lebih luas lagi. Tidak hanya untuk menterapi berbagai macam kasus penyakit atau sakit yang disebabkan oleh fisik dan psikis, tetapi Steve Wells berhasil mengembangkan terapi ini untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam hal prestasi. Sehingga dia diminta oleh pemerintah Australia untuk menjadi pelatih mental
atlet-atlet nasional Australia yang akan diterjunkan di berbagai macam event internasional, di antaranya Olimpiade. Sejak ditangani oleh Steve Wells dalam hal mental, dalam hal kepercayaan diri, maka sejak itu para atlet Australia hampir setiap Olimpiade selalu menjadi 10 besar negara yang berhasil mengondol atau memperoleh medali terbanyak pada saat itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kemudian salah satu murid dari Steve Wells dari Indonesia yang berhasil mendapatkan atau mengikuti trainingnya adalah salah satu sarjana psikolog dari Unair. Beliau adalah Bapak Ustadz Faiz Zainuddin yang berhasil mengikuti trainingnya, kalau nggak salah di Malaysia pada saat itu, langsung berhadapan dengan trenernya, yaitu dengan Steve Wells. Beliau mencoba mempraktekkan setelah pulang ke Indonesia, ilmu yang ditemukan atau dikembangkan oleh Steve Wells ini yang bernama EFT, Emotional Freedom Technique pada saat itu, dibawa ke Indonesia, ke Surabaya tempat kelahirannya. Beliau coba mempraktekkan EFT ini kepada keluarganya, saudara terdekatnya, dan subhanallah hasilnya luar biasa. Berbagai macam kasus emosi ataupun fisik berhasil beliau tangani dan berhasil hampir semua yang beliau terapi, hampir semuanya mengalami kesembuhan. Akhirnya beliau diundang ke berbagai seminar yang diselenggarakan oleh beberapa kampus di Surabaya untuk mempresentasikan tentang EFT ini. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para psikolog, para profesor psikolog pada saat itu, Bapak Faiz Zainuddin berhasil mempresentasikan dan mempraktekkan yang dimana EFT ini sudah dia tambahkan di depannya, yaitu ditambahkan S. Jadi tadinya Emotional Freedom Technique, beliau tambahkan S, yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique. Beliau mencoba menggabungkan antara kekuatan energi psikologi yang ada dalam tubuh manusia dengan kekuatan energi doa atau energi dengan energi saya lupa ya, dengan energi religius. Jadi kekuatan doa yang ada dalam tubuh manusia digabungkan menjadi satu dengan energi psikologi. Prakteknya adalah berupa ketukan di 18 titik meridian. Subhanallah, hasilnya yang dilakukan oleh Bapak Faiz Zainuddin itu hasilnya lebih cepat, ya, lebih akurat, lebih efisien dibandingkan dengan EFT itu sendiri. Dan ini diakui oleh gurunya, oleh Steve Wells, bahwa temuannya atau pengembangannya dari Bapak Faiz Zainuddin ini jauh lebih efektif dan lebih cepat. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya sajikan adalah tadi Spiritual Emotional Freedom Technique, di mana saya alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti trainingnya Bapak Faiz Zainuddin tahun 2012 di salah satu gedung di Jakarta Selatan selama 3 hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dan sejak saat itu saya mencoba mempraktekkan terhadap diri saya sendiri, terhadap keluarga, terhadap anak istri, terhadap tetangga, jamaah, dan beberapa kawan yang kebenaran sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kasus. Di antaranya yang pernah saya tangani dengan menggunakan Spiritual Emotional Freedom Technique ini, alhamdulillah, seorang anak bayi yang saat itu nangis selama 3 hari, sudah bolak-balik ke dokter, ke bidan, tetapi tidak ada perubahan. Setelah coba saya save atau saya ketuk di beberapa titik meridian sambil mengucapkan doa keikhlasan dan kepasrahan, alhamdulillah dalam hitungan menit anak bayi yang tadinya nangis berhari-hari seketika juga dia bisa tidur nyenyak, dan setelah itu kata menurut ibunya katanya sembuh total sampai sekarang. Kemudian juga ada beberapa kasus yang lain, diantaranya adalah ada kawan yang jatuh dari plafon yang menurut ahli patah tulang dia harus 1 bulan istirahat karena terjadi kerusakan ataupun keretakan di tulang rusuknya kanan kiri. Alhamdulillah setelah diterapi dengan SEP ini, dengan izin Allah, dia tidak jadi istirahat 1 bulan, tetapi alhamdulillah cuman 1 hari setelah kita bantu terapi, 1 hari besoknya langsung kerja. Subhanallah. Kemudian ada kasus lagi di mana ada orang jatuh dari tenda, kemudian tangan kanannya semuanya bengkak, ya, mohon maaf, seperti pisang besarnya bengkak karena dia posisinya tengkurap nahan. Alhamdulillah setelah kita terapi dengan SEP dalam waktu cuma 15 menit, semua bengkaknya hilang dan tangannya kembali bisa digunakan karena dia profesinya adalah tukang pukul gendang di acara-acara gambus begitu.
Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada salah satu kawan yang saat itu ketika posisinya di Purwokerto kurang lebih 4 bulan yang lalu, dia menceritakan kepada saya by SMS bahwa dia sudah 1 minggu susah tidur atau insomnia, merasa takut, merasa khawatir yang berlebihan, takut ketemu orang, seminggu tidak tidur. Kita bisa merasakan 1 hari nggak tidur aja bagaimana lemesnya badan. 1 minggu nggak tidur. Alhamdulillah setelah kita bantu untuk terapi jarak jauh, kebenaran saya waktu itu ada di Semarang, saya tidak menyentuh dia, jarak kita 600 km kurang lebih. Alhamdulillah dengan izin Allah malam itu dia bisa tidur dan besok paginya dia SMS. Alhamdulillah katanya tidak merasakan takut lagi dan hidup normal seperti sedia kala. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian, ketika hari pertama Lebaran, sore saya silaturahmi kepada salah satu saudara kami yang ada di Cilacap, dan ternyata istrinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh pahanya kanan kiri merasakan gatal yang luar biasa sejak awal Ramadan. Kemudian tangan kirinya bengkak, tidak bisa, susah digerakkan, bengkak gitu ya, karena gula darahnya tinggi. Alhamdulillah setelah diterapi kurang lebih 10 menit dengan izin Allah, seluruh gatal-gatalnya yang ada di 2 pahanya yang selama 1 bulan dia rasakan hilang seketika, dan bengkak-bengkaknya mulai berkurang hampir 80% dan tangannya bisa bergerak seperti sedia kala. Subhanallah. Oleh karena itu ilmu inilah yang pengen saya share kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman. Bagaimana kita menjadi dokter di rumah kita sendiri, bagaimana kita bisa menterapi diri kita sendiri sebelum kita berangkat ke dokter. Kita coba berusaha untuk menterapi keluhan-keluhan yang ada dalam tubuh kita, anak kita, istri kita, atau mungkin tetangga kita, saudara kita. Maka Anda sekarang berada pada channel yang tepat, bagaimana bahwa kedua jari ini bisa mengobati atau menyembuhkan semua permasalahan yang ada dalam tubuh kita. Jadi masalah-masalah yang bisa diselesaikan ataupun bisa diterapi ataupun bisa disembuhkan dengan terapi ini adalah baik masalah psikis, yaitu diantaranya keluh kesah, galau, takut yang berlebihan seperti sekarang. Anda semuanya sedang posisi takut semuanya dengan penyebaran virus corona, sampai takutnya berlebihan, nggak berani keluar sama sekali, ketemu orang curiga dan sebagainya, kan udah berlebihan ini. Maka insya Allah bisa diterapi dengan terapi ini untuk mengurangi rasa takut, bahkan untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena setiap orang berpotensi terkena paparan virus corona, cuman kita nggak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak, karena kita tidak memiliki alatnya. Maka dengan menggunakan terapi SEP ini, insya Allah meskipun kita terindikasi terkena paparan virus corona, insya Allah dengan izin Allah, dengan menggunakan terapi ini, insya Allah penyakit ini ataupun virus ini tidak akan hinggap lama-lama di tubuh kita, karena imunitas kita sangat bagus pada saat itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Bapak Ibu sekalian yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang sakit, apakah itu migran, apakah itu vertigo, sering kena vertigo, tiba-tiba puyeng, tiba-tiba blank ketika bekerja atau ketika sedang berjalan, ini kan sangat berbahaya. Atau ibu-ibu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, gula darahnya tinggi, atau ada masalah di ginjal, atau ada masalah di jantung, maka insya Allah kalau nanti sudah menguasai terapi ini, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak akan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di antara bapak ibu sekalian nggak ada masalah dengan sakit dan penyakit, atau mungkin anaknya, tetangganya, saudaranya, ibu bisa bantu mereka untuk bisa pulih dari penyakit dan rasa sakit itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembukaannya. Jadi video ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori ilmiahnya yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau bahasa hadisnya adalah sanadnya jelas. Jadi sanadnya adalah mulai dari seorang dokter yaitu Roger Callahan, kemudian ditularkan kepada muridnya yang bernama Gary Kress, kemudian ditularkan lagi kepada muridnya yang bernama Steve Wells dari Australia, kemudian disampaikan lagi, ditrainingkan kembali. Salah satunya adalah founder daripada SEP, yaitu Bapak Faiz Zainuddin, seorang psikolog dari Unair, dari Surabaya. Kemudian saya adalah salah satu daripada peserta training yang pernah belajar langsung kepada beliau tahun 2012, dan alhamdulillah selama 8 tahun ini banyak sekali membantu teman-teman atau saudara-saudara yang bermasalah dengan kesehatan, baik yang disebabkan oleh gangguan fisik ataupun psikis. Dan pada saat ini saya akan bagikan nanti di video yang kedua langsung ke praktek, bagaimana cara mempraktekkan SEF ini terhadap berbagai macam kasus penyakit dan gangguan mental yang dialami oleh kita semuanya, termasuk barangkali anak ibu, ada masalah di salah satu keluarga ibu di salah satu anak-anak ibu, susah belajar, malas belajar,
ketagihan atau kecanduan game online dan sebagainya, insya Allah dengan menggunakan terapi ini akan terjadi perubahan yang sangat signifikan ke arah perubahan yang positif. Itu saja video pertama kami. Mohon ditonton secara tuntas dan Ibu nanti, Bapak Ibu sekalian pemirsa akan menyimak, silahkan ikutin terus di video kami yang kedua, di part kedua, dan mohon untuk di-subscribe ya. Bagi yang belum bergabung di channel Fatan Azka Official ini, tolong di-subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Tapi bagi yang sudah menjadi konsumen ataupun sudah beberapa kali nonton video kami, cukup ditonton saja, di-like saja. Bagi yang baru masuk ke channel kami, silakan dipencet ataupun ditekan tombol subscribe. Itu saja sebagai pembukaan. Nanti ikutin terus di video kami yang kedua, yang langsung kita akan kepada praktek. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.